Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Kiblo Club bersama saya. Pada siang hari ini saya akan coba memasang sebuah lampu. Namanya itu lampu speedometer, teman-teman. Khusus untuk motor-motor yang belum memakai speedometer LED ya. Kita akan menggunakan lampu yang kelap-kelip atau yang biasa dibilang itu berkedip ya. Kita akan masukkan di dalam sebuah motor Beat berwarna putih, dan ini tahun 2012 atau yang awal-awal lah. Ini yang masih model lama, yang slim, yang masih berkarburator. Oke, gimana kita memasangnya? Tonton terus karena ini tidak memakan waktu yang lama. Yang pertama kita lakukan harus kita ya ada obeng lah. Kita lepas dulu baut yang ini, lanjut juga yang sebelah kanan atau kiri ya. Oke, kita coba copot biar bisa dibuka. Soalnya kalau nggak dicopot nggak bisa dibuka, teman-teman. Makanya kita harus copot terlebih dahulu. Sambil tutorial, jadi kita harus posisinya dengan ya sedikit fokus lah. Tapi ini saya sedang nggak terlalu fokus, jadi baut pun jatuh. Kita harus pakai obeng yang bermagnet ya, biar lebih mudah. Soalnya kalau pakai yang nggak bermagnet itu agak sedikit susah. Juga baut-baut itu sering jatuh seperti tadi. Ya padahal obeng yang ini ya ada magnetnya. Kita lepas yang kanan dan kiri ya, daripada nggak dilepas nanti dibanting. Oke, coba kita akan periksa dulu baut-baut mana lagi, siapa tahu ada yang di tengah. Ternyata udah nggak ada, jadi kita langsung ke yang belakang. Maksudnya itu baut yang lainnya lagi ada di sebelah saya ini. Tapi kita coba lepas dari atas dulu. Ini caranya mudah, tinggal kalian jongket saja. Ya, posisinya tinggal kalian jongket saja ini. Tetapi harus pakai perasaan, kalau enggak ini bisa sampai terjadi pecah atau lecet-lecet. Gunakan obeng yang min ya. Sekarang kita lepas yang satunya lagi dengan obeng plus atau kembang. Ini baut-baut yang sebelah sini, yang sebelah kanan, dan nanti juga sebelah kiri. Oke, kita yang satunya lagi. Kalau bisa bautnya dilepas semua ya. Cuma ini agak masuk ke dalam jadi susah kalau dilepas. Oke. Ini mohon maaf saya pakai rekaman karena suara di lokasi yang saya bikin video itu sedikit ramai sekali. Ini coba kita lepas dulu bukan tebeng ya. Ya totoknya lah, ini kita lepas. Usahakan di bagian lehernya jangan sampai luka ya, atau pecah. Kita harus hati-hati kalau motornya itu pengen awet, ya kan. Nah teman-teman, ini motor saya pakai masker ya biar nggak kena covid. Itu kabel tambahan dari saya buat saklar. Untuk lampu ya nanti saya kasih tahu lampunya. Ini saya lihat-lihat dulu posisi lampunya sebelah mana saja yang harus kita ganti, terus juga mau berapa yang harus kita ganti agar kondisinya itu baik atau bagus dilihatnya. Kita coba baut yang sebelah sini, soalnya ada baut lagi di sebelah sini dan sebelahnya juga ada lagi. Gunakan obeng yang panjang, kalau yang pendek itu susah di bagian-bagian sini. Yang satunya lagi kita buka dengan hati-hati ya teman-teman, karena rawan di sini itu terjadi pecah
di bagian baut ya. Kalau terlalu kencang juga pecah. Jangan lupa juga kalian sambil fokus ya. Kalau nggak fokus nanti terjadi seperti saya. Ini saya coba mau lepas, tapi ada satu baut lagi di bagian bawah yang itu susah dilepas ya. Makanya saya pakai cara lain agar kondisinya itu lebih mudah ya. Sedikit mumet sih, karena ini baru pertama kali saya mau ganti lampu speedometer untuk Beat di tahun 2012 ya. Nah, teman-teman, fokus saja sama posisinya yang di sini. Nah, posisi lampu yang paling depan ya, teman-teman, yang dekat flasher. Itu kalian bedul atau jabu dulu. Tapi kondisinya harus jangan terlalu cepat buat nyabutnya ya, karena rawan rusak juga di bagian sini. Dan juga pengalaman saya jangan sampai kalian merusak kabel. Kalian copot dulu speedometer ya, kabel speedometer di bagian bawah agar ini posisinya bisa naik. Speedometernya itu sedikit longgar lah. Nah, kalian pilih lampu yang bagian sini. Ini yang ada rutenya. Pasti sama semua ini. Kalau di bagian sini pasti sama. Kalian pilih lampu yang bagian depan terlebih dahulu. Atau yang belakang juga nggak masalah sih. Itu tepatnya di bawah buat apa ya, speedo untuk bensin lah. Itu yang satunya ada di bawah situ biar lebih tepatnya ya, karena yang bagian kanan itu rating dan yang bagian kiri itu buat tanda lampu jauh dan tanda lampu dekat. Oke teman-teman, ngopi dulu ya biar nggak stres gitu ya sambil liatin video ini. Kalian buat kopi dulu nggak masalah, tapi jangan skip biar kalian tahu pengetahuan-pengetahuan tentang motovlog tutorial dengan alat yang sederhana dan versi-versi yang sederhana. Tetapi ini otodidak ya teman-teman. Ini lampunya saya beli di toko ya sekitar harga 15 atau 10.000 lah. Kurang lebih harganya segitu karena ini khusus buat speedometer ya. Atau yang biasa, kalau buat rating biasanya susah atau nggak nyala. Kita cabut dulu lampu yang bagian depan ya, yang tadi kita cabut atau kita bedul. Oke, kita cabut dulu, kita lepas intinya. Kita lepas dulu. Oke, kita masukkan lampunya yang baru itu. Ini pasti dudukannya sama. Tetapi kalian juga harus fokus ya, karena di bagian sini itu sering terjadi seperti saya ini. Saya hampir lupa karena saya itu kehilangan fokus di bagian sini karena tadi saya belum makan ya. Makanya saya kurang fokus di bagian sini. Ini saya bingung kenapa lampunya kok nggak nyala. Ternyata nanti ada jawabannya ya teman-teman. Ya banyak yang seperti ini sih biasanya. Biasanya kontak di on itu lampu nggak nyala. Jadi saya cari perbandingan lagi. Saya cabut lepas yang satunya di bagian belakang. Jadi kalian nanti kalau udah masuk di bagian sini, kalian harus lebih fokus ya teman-teman, karena di bagian-bagian ini adalah bagian-bagian inti dan jangan sampai melepas di bagian salah satu kabelnya atau merusak kabel yang original. Jangan sampai kalian merusak ya. Oke, kita lepas satunya lagi. Kita pasang yang satunya. Ini sama ya. Tuh, oke kita coba. Nah, yang satu nyala, kenapa yang satu kok tidak nyala? Ini saya hampir kehilangan fokus, sampai saya itu bingung kenapa sih kok nggak nyala, dan harus diapain ini. Saya pun coba cara lain, dengan mencoba menyalakan lampu utamanya, tapi ya hasilnya tetap nggak nyala ya, karena nanti ada jawabannya.
Jadi ini untuk pelajaran, ada kesan-kesannya juga, ada kesalahannya juga. Buat kalian semua, jangan mengikuti kesalahan saya, karena ya banyak lah. Oke, kita coba balikan lampunya ya. Kita coba balikan lampunya dalam keadaan yang sama. Nah, ternyata nyala. Jadi posisi ini saya itu salah memasukkan bagiannya. Jadi antara negatif dan positif itu terbalik. Tetapi nggak masalah untuk di bagian sini karena tidak merugikan atau tidak merusak jaringan-jaringan listrik yang lain. Karena ini apa ya? Ya bisa dibilang listriknya cukup kecil sekali lah, nggak masuk listrik-listrik yang besar atau daya-daya yang besar. Kita masukkan lagi ke bagian yang seperti awalnya ya, yang dekat dengan kabel ya, berarti itu tempatnya. Oke, kita masukkan dua-duanya. Jangan lupa juga yang rapi ya teman-teman, harus masuk, benar-benar masuk. Jangan sampai itu di bagian situ itu mengambang atau belum masuk semuanya. Nah, kalian tekan saja masuk ke dalam sampai benar-benar klop. Oke, teman-teman. Di bagian sini juga kita harus mencobanya terlebih dahulu agar kondisinya itu pas atau tidak ya. Oke. Ini hasilnya seperti ini, nyalanya dua-duanya nyala. Di bagian yang atas juga nyala itu, yang di angka 80 sama yang buat bensin. Nah, terjadi ini sepertinya kondisinya ini begini nyalanya. Keren kan? Ya harusnya begitu emang nyalanya. Kalau yang standar kan hanya mencorong biasa, teman-teman. Oke. Kita udah nge-review apa namanya tadi? Udah ngelihat hasil lampunya itu seperti itu. Jadi kita akan coba memasangnya kembali seperti semula. Usahakan benar-benar rapi ya, yang di bagian handle-handle itu jangan sampai terjepit, karena nantinya handlenya susah dilepas kalau mau ganti. Kita harus tekan agar lebih rapi dan kondisinya itu semula seperti awal. Di posisi ini kalian juga harus fokus. Yang di bawah itu yang buat speedometer harus kalian pasang terlebih dahulu agar lebih efisien, atau yang di atas itu ikut kenceng ya, atau kuat. Nah, posisi seperti ini itu harus fokus ya. Jangan sampai kalian nggak fokus karena nanti bautnya salah-salah terus. Ini baut yang tadi kita lepas, kita pasang kembali di bagian yang atas. Kanan dan kiri kalian harus memasangnya. Jangan yang kanan doang ya. Kalau yang kanan doang nanti yang kiri itu bisa lepas. Nah, kita pasang yang satunya lagi. Sambil ngopi teman-teman, biar teman-teman itu fokus ya, nggak seperti saya ini. Jadi kata-katanya sering kececeran atau mungkin salah mengucapkan, jadi saya mohon maaf ya. Oke, kita udah baut dua-duanya, atau kita udah pasangkan bautnya. Jadi kita akan coba masukkan protoknya yang tadi kita lepas juga agar kembali semula. Tetapi di bagian kanan itu ya, di bagian kiri itu ada kabel tambahan punya saya yang di bagian saklar, jadi saya harus hati-hati, jadi agak susah. Usahakan sebenarnya ini dari atas terlebih dahulu cara pemasangannya, jangan dari bawah. Ini saya nggak fokus, jadi saya pikir dari bawah dulu, ternyata salah. Ini harusnya dari atas dulu biar lebih mudah sebenarnya. Ini sebenarnya sama intinya, bisa semua, tapi lebih efisien itu cara pemasangannya itu dari atas terlebih dahulu, biar yang bawah itu ngikutin. Jadi ini sering terjadi kalau kondisi seperti ini. Nah, itu yang buat kabel gas sering terjepit ya teman-teman, jadi masuknya itu susah. Terus juga di bagian atas itu terkena master rem. Jadi buat tabung yang buat isi minyak rem itu sering terkendala di bagian situ kalau cara pemasangan.
Nah, kalian harus pasin dulu kanan maupun kiri, kalian harus pasin terlebih dahulu agar baut-bautnya itu eh, semula dan juga rapi. Intinya kita harus utamakan rapinya ya teman-teman, karena biar seperti standar dari pabrik gitu ya. Oke, sebelah kanan kita udah pasangkan ya. Jangan lupa yang di bagian atas kalian tekan kembali, tetapi harus berurutan karena di situ itu seperti kayak ada yang buat cantelan gitulah, klop. Jadi kalian harus kencangkan benar-benar apa ya, yang rapi. Nah, ini saya punya kendala yang di bagian kiri karena saya ada kabel tambahan. Kabel saya itu sedikit terjepit, jadi saya harus memasukkan terlebih dahulu agar lebih mudahnya. Tadi niatnya sih mau saya kunci pakai kabel tis ya, tetapi kabel tisnya itu sedang habis punya saya. Jadi nggak saya pakein, tapi nggak apa-apa sih, tetap aman dan juga standar. Oke, kita masukkan kabelnya ya. Ini punya saya. Sebenarnya kalau yang masih standar itu nggak ada kabel seperti itu. Itu hanya tambahan atau saklar tambahan dari saya. Nah, kalau udah kencang semua, kalian harus baut lagi yang di bagian belakang. Cari bautnya yang tadi ya. Ukuran bautnya sama semua. Jadi kalau kebalik-kebalik nggak masalah. Ini ukurannya sama semua. Kalian juga jangan lupa yang di bagian leher ya. Bagian leher kalian kencangin dulu. Nanti baru masuk ke bagian belakang. Ini maaf tadi saya eh, terbalik ya cara berbicaranya. Mohon maaf ya. Pasang yang kanan dulu atau kiri dulu terserah kalian, nggak masalah ini. Tapi usahakan yang kencang, tapi jangan terlalu memaksa karena hasilnya akan pecah jika kalian itu terlalu memaksa. Oke, kita pasang yang di bagian belakang, sebelah kanan dulu nggak masalah, atau kiri pun nggak masalah sebenarnya. Ya kalian kira-kira aja lah, yang penting nggak merusak ya. Oke, kita kencangin dulu, kita kencangkan juga yang bagian kiri agar semula. Ini baut saya mana ya? Saya lupa naruhnya. Kayaknya ada di kolong meja kayaknya loh. Coba saya cari dulu ya, bentar teman-teman. Soalnya kondisinya itu baut kan kecil, hitam juga, jadi kalau udah jatuh itu susah dicari. Oke, nah ya bok beneran, temu lah nang meja. Oke, kita pasangkan dulu yang bagian kiri. Kita kencangin ya. Oke, siap. Nah, gitu teman. Itu udah terpasang rapi ya. Udah seperti semula lagi. Jadi ini aman 100%. Wah, ya intinya aman lah selama pemakaian wajar atau tidak melebihi batasnya. Ini lampu yang standar kita simpan lagi. Siapa tahu besok kita butuh lagi atau buat rating atau buat apa ya. Oke teman-teman. Oke, saya matikan lampu rumah. Ini pakai lampu kamera saja. Kita coba on kan ya. Ini udah on. Posisinya on. Kita lihat. Nah, oh ini maaf sedikit ngesum. Aduh, susah soalnya. Oke, saya matikan dulu. Nah, siap dilihat teman-teman. Ini pasar malam di speedometer. Bagus nggak? Ya bagus lah, karena anak muda itu tampilannya seperti ini. Kalau LED itu biasanya udah satu paket, jadi sedikit susah kalau buat pasangnya ya. Oke, ini hasilnya seperti ini, posisinya seperti ini, dan seperti semula. Ini rating kanan saya pakai LED dengan flasher CR7, dan yang bagian belakang juga pakai LED. Oke ya, ini soalnya belum injeksi, jadi belum nyala semua ya. Saya harus starter motor dulu agar motornya itu nyala. Ini saya mau nyalakan lampunya. Oke, nyala ya. Ini di lampu belakang saya pakai
stop lamp ya, yang model kayak Proji, tapi ini yang ubur-ubur, modelnya kayak ubur-ubur gitu. Ini dua lampu, warna merah dengan warna biru, dan juga sedikit putih atau ice blue. Ini di lampu kolong saya pakai lampu warna hijau, dan di bagian kipas saya pakai warna biru. Di bagian bawah saya pakai warna putih, dan di bagian atas saya pasang lampu pelangi. Dan juga ada rating saya tadi warna biru, sama yang belakang itu warna putih. Nah, kita lihat di samping sebelah kiri ya. Ini ada saklarnya yang tadi saya udah bilang. Nah, itu lampu yang di bagian tulisan Doraemon kan nyala. Nah, itu tuh, itu buat alis. Nah, itu lampu tambahan, itu buat alisnya. Itu lebih elegan motornya teman-teman. Ya, buat teman-teman mungkin pengen ya, nanti saya kasih tutorialnya. Yang buat alis itu tidak memakan harga banyak, atau tidak menggunakan harga yang banyak, atau tidak menggunakan uang yang banyak gitu. Itu cukup kisaran 23 ribuan. Itu udah seperti seharga 250.000 teman-teman. Ya kan, keren kan? Iya keren pastinya. Kita rating kiri, ini rating kiri saya, dan ini rating kanan saya berwarna biru semua. Ini hazard, siapa tahu motor saya itu ada kendala, jadi saya pakai hazard kalau motor saya itu ada kendala. Seperti tadi malam motor saya itu bocor, jadi saya pakaiin hazard supaya kondisinya itu dilihat orang, dan juga bukan dikira maling gitulah intinya ya, mohon maaf nih. Jadi saya pakai lampu hazard. Kalau tipe-tipe motor zaman sekarang itu sudah pakai hazard semua, insya Allah kayaknya loh. Untuk matic juga yang pakai NMAX atau yang lain-lain udah pakai hazard. Oke, terima kasih yang sudah menonton video pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga motor kalian anak-anak muda akan jauh lebih berkarya, dan tunjukkan jika kalian bisa otodidak nomor 1 dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.